Selamat datang teman-teman di kelas PHP dasar untuk pemula. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lukman. Saya dulu kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Sarjana Universitas Indonesia dan sekarang saya bekerja termasuk yang mengembangkan platform pintar ini. Nah, di sini kita akan belajar PHP dasar. Tujuan atau target yang akan kita capai di kelas ini adalah memahami bagaimana menggunakan bahasa PHP untuk membuat website. Nanti di akhir kelas diharapkan semua teman-teman bisa membuat website dengan bahasa PHP ini. Oke. Garis besar materi yang akan kita pelajari ini kurang lebih mirip sama dengan dasar pemrograman yang sudah dipelajari. Hanya mungkin ada tambahan pembelajaran database. Nah, di sini mungkin yang mirip dengan dasar pemrograman, kita akan belajar bagaimana sintaks atau cara penulisannya di bahasa PHP. Untuk mengikuti kelas ini, seluruh rangkaiannya ada prasyarat yang teman-teman harus sudah pahami. Yang pertama, dasar pemrograman dan OOP, ini harus sudah dikuasai. Yang kedua, HTML, itu bahasa untuk membuat konten-konten website. Mungkin CSS juga, tapi tidak terlalu dipakai di sini, tapi HTML saja yang penting. Yang ketiga, memahami dasar database, dasarnya saja, khususnya bahasa SQL. Nah, di sini nanti kita akan prakteknya menggunakan bahasa atau database management system MySQL. Oke, saya harap teman-teman sudah memahami ketiga poin ini. Nah, selama kelas ini berlangsung, saya akan menjelaskan sedikit teori. Jadi, diharapkan teman-teman bisa ikut langsung praktek, karena kelas ini banyak akan prakteknya. Jadi, saat saya menjelaskan dan praktek, teman-teman bisa langsung mengikutinya di komputernya masing-masing. Dan saya harap juga teman-teman memiliki semangat belajar yang kuat, bisa dapat menyelesaikan kelas ini. Oke, sekian untuk pembukaan kali ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Selamat datang kembali teman-teman. Di kesempatan ini kita akan belajar atau mengenal PHP. Apa itu bahasa PHP? Baik, PHP itu bahasa pemrograman, sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Tujuannya ya untuk membuat logika di komputer bagaimana kita bisa memerintah komputer sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Nah, bahasa PHP ini memang dirancang atau cocok untuk pembuatan website. Memang tujuan awalnya untuk pengembangan website. Makanya di kali ini kita akan belajar menggunakan PHP ini, bagaimana menggunakannya membuat website. Kode-kode bahasa PHP yang seperti bahasa pemrograman lainnya, khusus di PHP ini bisa diletakkan bersama kode HTML. Jadi kode PHP bisa di dalamnya ada HTML, CSS, bahkan JavaScript. Bisa diletakkan di file yang sama bersamaan mereka. Ini contoh kode PHP yang ada di dalam kode HTML. Ini kode HTML dan ini PHP yang ada di dalam tag PHP ini. Nah, kenapa kita belajar PHP? Yang pertama, mudah dipelajari. Yap, karena kita belajar website, jadi kita bisa langsung melihat bagaimana hasilnya yang kita pelajari di browser kita. Dan alasan juga mudah dipelajari ini karena bahasanya cukup mirip lah dengan bahasa lain dan tergolong bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sudah makin mudah dibaca oleh manusia. Luas digunakan dan komunitasnya banyak. Bahkan di Indonesia sendiri masih banyak komunitas-komunitas
yang menggunakan bahasa PHP. Jadi masih relevan untuk kita belajar bahasa ini, karena kalau kita ada kesulitan, kita bisa tanya di forum-forum atau di Google juga banyak komunitas-komunitas PHP yang bisa membantu saat kita kesulitan atau error. Bahasa ini gratis, jadi ada bahasa yang berbayar, tapi bahasa PHP ini termasuk yang open source atau gratis digunakan, dapat dijalankan di banyak platform, dan bahasa PHP ini masih banyak digunakan di industri. Tandanya apa? Masih banyak lowongan kerja yang membutuhkan programmer PHP. Mungkin kita bisa lihat di Google apakah benar di PHP di Indonesia masih banyak lowongan PHP. Ya, di sini masih banyak ya lowongan PHP, full stack PHP, backend PHP. Jadi di Indonesia sendiri perusahaan masih banyak yang menggunakan bahasa PHP. Ada banyak kelebihan lainnya, mungkin ini saja yang cukup kita ketahui saat ini. Nah, bahasa PHP nanti akan memiliki ekstensi .php, jadi kita simpan nama file .php, contohnya ini kota.php, dan lain-lain. file PHP itu nanti isinya bisa terdiri dari HTML, CSS, JavaScript, dan kode PHP itu sendiri. Bisa, tapi tidak harus. Oke, teman-teman. Jadi, sekian untuk pengenalan bahasa PHP. Semoga tetap tertarik untuk mengikuti materi selanjutnya. Sekian untuk kesempatan ini. Nah, di video kali ini kita akan melakukan download dan instalasi XAMPP atau saya menyebutnya SAM. SAM ini digunakan sebagai local web server, yang di dalamnya juga sudah ada MySQL. Cara downloadnya kita googling saja dan buka webnya dari Apache Friends. Mereka yang mengembangkan XAMPP ini atau SAM, Apache, MariaDB, PHP, Perl. MariaDB ini MySQL, jadi ini turunan dari MySQL yang open source. Nah, SAM ini juga gratis dan open source. Downloadnya di sini bisa Windows, Linux, dan Mac OS. Klik saja, atau bisa juga buka tab ini lalu klik ini. Ini untuk versi Windows 64 bit. Jika kamu butuh yang 32 bit, klik more download, lalu klik SAM Windows. Nah, di sini ada versi lengkap yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa untuk yang versi 5 ini bisa untuk 32 bit. Kamu klik saja download. Nah, ini Win32. Ini bisa untuk 32 bit. Cara downloadnya klik saja dan akan download. Ini saya sudah selesai download sebelumnya. Agak lama karena 100 MB. Jika sudah selesai download, install seperti biasa, gampang. Klik 2 kali. Oke, nah ini di next saja. Semuanya ini lokasinya gampang.
Kebetulan saya sudah pernah install, jadi tidak perlu dilanjutkan, gampang. Nah, jika sudah berhasil instalasinya, kamu bisa buka, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi ini adalah cara untuk download dan instalasi SAM. Silakan langsung dipraktekkan. Sekian video kali ini. Halo teman-teman. Nah, di materi kali ini kita akan belajar memulai menggunakan bahasa PHP. Oke, pertama, teman-teman buka di mana lokasi teman-teman install SAM-nya, SAMPP. Lalu bisa juga dibuka aplikasinya, SAMPP-nya. Ini biasanya juga di sini ada setelah teman-teman install. Oh, ini bisa di sini aja. SAMPP control. Nah, ini bisa dijalankan Apache dan MySQL. Run, klik tombol run. Ini sudah berhasil jalan. Lalu kita buka folder htdocs. Nih. Nah, di sini kita bisa buat folder baru. Misalnya kelas PHP. Nah, di dalam folder kelas PHP ini, kita akan menyimpan file-file PHP kita nantinya. Oke, nah kita coba yang pertama, kita akan membuat file hello world. Buka text editor, teman-teman masing-masing bisa menggunakan apapun. Kali ini saya menggunakan Notepad++, bisa Sublime, Visual Studio Code, atau Notepad biasa, dan lain-lain. Untuk memulainya, misalnya kita ingin membuat hello world, kita cukup mengetikkan tag ini, semacam perintah ini. Nah, ini artinya di bagian sini, jika di dalam tag ini adalah kode PHP kita. Misalnya kita ingin membuat hello world ya. Echo hello. Nah, begini. Lalu teman-teman simpan di folder yang tadi. Jadi folder SAMPP, htdocs, kelas PHP. Nah, ini kita kasih nama hello world .php, ekstensinya .php. Simpan. Oke. Cara menjalankannya, buka browser, ketikkan localhost, garis miring, nama foldernya tadi kelas PHP, baru nama filenya hello world. Kan enter. Nah, sudah berhasil. Beginilah cara membuat file PHP baru dan menampilkan hello world. Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, di file PHP ini kita bisa menggunakan HTML. Tidak masalah digabungkan. HTML, head, lalu ada body, nah, ini juga bisa kita buat menjadi tag HTML, misalnya H1.
Kita simpan, Ctrl S, kita reload saja. Nah, akan berubah menjadi file atau seperti tampilan HTML. Nah, begitulah cara untuk membuat file baru di PHP dan bagaimana menggunakannya untuk menampilkan Hello World. Nah, sekian untuk materi kali ini. Kali ini kita akan membahas variabel di pemrograman. Apa itu variabel? Variabel adalah sebuah kata atau sebuah nama yang menyimpan sebuah informasi atau nilai. Jadi kita tujuannya untuk membuat variabel adalah untuk memberi nama sesuatu, memberi label agar kita mudah mengetahui apa itu sebenarnya. Contohnya begini, ketika kamu dulu belajar matematika, variabel X sama dengan panjang sebuah persegi. Variabel Y merupakan lebar sebuah persegi. Variabel T merupakan sebuah tinggi sebuah persegi. Sama halnya dengan di dunia pemrograman. Saya berikan contoh di sini. Variabel judul buku sama dengan menggapai mimpi. Ini merupakan contoh variabel. Nama variabelnya adalah judul buku. Nama variabel ini harus representatif. Jangan membuat nama variabel seperti tadi X, tapi isinya tinggi persegi panjang atau panjang persegi. Itu kurang representatif. Boleh, tapi nanti akan susah mengingatnya. Begitu. Saya berikan contoh lainnya. Di PHP, sebuah variabel, nama variabel, harus dimulai dengan tanda $, seperti ini. Baru nama variabelnya. Diikuti dengan sama dengan isinya. Oke. Dan diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa menuliskan titik koma. Contoh lainnya, pengarang. Sama dengan Lukman. Titik koma. Jadi representatif. Pengarang buku, atau boleh pengarang buku, Lukman. Contoh lainnya, penerbit. Pustaka Jaya. Beginilah contoh variabel. Jika kamu sudah pernah belajar bahasa pemrograman sebelumnya, kamu mungkin sudah familiar dengan istilah variabel. Hal lain yang perlu kamu ingat di bahasa pemrograman PHP, nama variabel itu bersifat case sensitive, artinya besar kecil suatu nama variabel itu berpengaruh. Contohnya begini, ini pengarang buku atau judul buku. Ketika saya buat judul buku dengan huruf kecil semua, ini merupakan variabel yang berbeda dengan judul buku yang di atasnya. Jadi dia bersifat case sensitive. Jika U-nya saja besar kan sudah berbeda. Oke. Tapi jika sama, maka nilai variabel
yang ini akan tergantikan oleh ini. Baik, begitulah gambaran materi mengenai variabel. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Kali ini kita akan melihat sintaks atau cara penulisan di bahasa PHP secara umum. Namun sebenarnya kamu bisa melihat penulisan ini sepanjang materi ini atau kelas ini dijelaskan. Ini hanya cara penulisan yang umum saja. Karena penulisan kode ini penting, jika tidak akan terjadi error. Bahkan kurang titik koma saja bisa menyebabkan error yang fatal. Baik, kita langsung lihat contohnya saja. Setiap kode PHP harus diakhiri dengan titik koma. Ini wajib ya. Jika kamu tidak menuliskan titik koma, maka akan terjadi error. Seperti ini. Echo di akhir setiap variabel dan lainnya. Nanti akan kamu ikuti seiring materi di kelas ini dijelaskan. Selanjutnya untuk PHP keyword seperti echo ini tidak case sensitive, beda dengan variabel tadi. Ini mau huruf besar atau huruf kecil sama saja fungsinya. Jadi dia tidak berpengaruh. Contoh lainnya misalnya if, PHP keyword, atau for, dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti seiring berjalannya, seiring dijelaskan materi-materi selanjutnya, contoh PHP keyword akan kamu temukan bahwa ini tidak harus huruf besar atau huruf kecil, sama saja. Baik, kira-kira begitu aturan yang umum untuk penulisan di bahasa PHP. Ini kita akan membahas komen atau komentar. Mungkin bagi kamu yang sudah pernah belajar bahasa programming sebelumnya, tidak asing dengan istilah komen di programming. Mungkin kamu hanya butuh cara penulisannya saja yang berbeda di bahasa PHP ini. Komen ini digunakan untuk memberi keterangan penjelasan suatu kode yang kita buat, dan dia tidak diproses atau dieksekusi. Dia hanya sebagai kata atau kalimat biasa saja. Dia tidak dianggap sebagai kode. Oke, mari kita lihat langsung contohnya. Untuk yang satu baris bisa menggunakan garis miring 2 kali. Ini contoh komentar. Nah, ini tidak dianggap sebagai kode atau codingan. Ini hanya sebuah komentar untuk memberi penjelasan kepada kita. Membantu kita mengingat. Misalnya ini kita takut lupa bahwa judul buku ini isinya adalah judul buku. Maka kita buat penjelasannya, judul buku berisi nama judul buku di perpustakaan. Boleh dibuat seperti ini, tapi jika kamu bisa membuat nama variabel yang representatif, tidak harus membuat komentar seperti ini. Oke. Dan misalnya contoh lainnya,
Kita lihat di sini, saya buat yang lain ya. Echo. Ini belum saya jelaskan ya. Echo ini untuk mencetak ke layar, nanti akan saya jelaskan. Kamu lihat saja contohnya. Halo, halo. Bandung. Coba ini kita simpan filenya. Ctrl S. Ini akan menampilkan selamat datang Anissa dan halo, halo Bandung. Kita coba jalankan di browser. Localhost kelas PHP pertama.php. Maka akan menjalankan halo, selamat datang Anissa dan halo, halo Bandung. Jika kamu komentar dengan garis miring 2 kali atau tanda pagar, maka halo, halo Bandung tidak akan dibaca karena itu dianggap komentar. Tidak akan diproses. Kita Ctrl save, simpan, jalankan atau refresh. Nah, tidak akan dibaca halo, halo Bandung. Begitu teman-teman, komentar. Tidak apa-apa jika kamu kurang mengerti atau komentar. Ini jika tidak digunakan juga tidak apa-apa. Hanya materi tambahan. Sekian, sampai ketemu di materi selanjutnya. Hai, kali ini kita akan belajar echo atau print. Ini adalah 2 perintah yang mirip. Namun perintah ini sangat penting karena kita akan menggunakan perintah ini sering. Sering sekali. Apa itu echo dan print? Fungsi atau perintah ini berfungsi untuk mencetak data ke layar. Layar browser yang saya maksud. Jadi jika kamu punya data, nama, tanggal lahir misalnya, akan dicetak ke layar. Apapun datanya, ya pastinya ketika kita ingin membuat website, kita akan mencetak data ke layar atau informasi. Untuk mencobanya, kita langsung praktek saja bagaimana menggunakan echo dan print ini. Buka teks editor kamu kembali. Tuliskan tag HTML seperti biasa, ada HTML, head, body. Tuliskan tag PHP seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya ulangi kembali bahwa tag ini bisa diletakkan di mana saja. Di sini misalnya, atau dimanapun selama itu berada di dalam file php.php, maka kamu bisa menggunakan tag PHP. Baik, kita lihat contoh echo. Echo di dalam perintah echo ini kamu bisa memasukkan tag HTML juga. Kita lihat contoh yang sederhana dulu. Echo, halo. Lalu kita simpan filenya dengan contoh print.php. Simpan ke dalam folder yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, setelah disimpan, kita coba panggil di browser dengan localhost kelas PHP contoh print.php. Nah, bisa kita lihat ada kata halo di sini. Ini merupakan contoh perintah echo untuk menampilkan data ke layar. Selanjutnya,
Mari kita lihat perintah print. Sama saja sebenarnya. Cara menuliskannya juga sama. Halo, saya Anissa. Titik koma. Jangan lupa menuliskan titik koma. Simpan. Dan panggil refresh browsernya. Halo, saya Anissa. Dia akan berada di satu baris dengan halo. Untuk membuatnya berada di baris selanjutnya, tambahkan tag BR atau break. Ini tag PHP yang digunakan untuk memberhentikan baris ini, dan setelah baris BR, setelah kata BR ini akan diletakkan di baris selanjutnya. Save kembali. Nah, saya Anissa akan berada di baris selanjutnya. Baik, kira-kira begitu. Kita lihat contoh lainnya. Echo. Kamu bisa menggunakan echo atau print, terserah, tergantung kebiasaan dan keseringan. Di dalam echo ini juga bisa menggunakan tag HTML. Misalnya, H2 atau H1. Ini merupakan header 1 yang paling besar. Saya sedang belajar PHP. Simpan kembali. Refresh. Gini, saya sedang belajar PHP. Jadi ini merupakan tag HTML biasa, cuman dipanggil dengan perintah PHP. Ya, kamu bisa menggunakan tag HTML apapun di dalam perintah echo ini. List, daftar, gambar, image, gitu. Kita juga bisa menggunakan echo atau print untuk mencetak isi dari variabel. Kita sudah belajar variabel sebelumnya. Misalnya nama. Variabel nama isinya Anissa. Titik koma. Echo nama. Tidak perlu menuliskan tanda petik, cukup nama variabelnya saja. Simpan, jalankan di browser. Anissa. Kita juga bisa menggabungkan kata dan variabel kalimat yang menggunakan tanda petik. Misalnya seperti ini. Nama saya, spasi. Nah, cara menggabungkannya kita harus menuliskan tanda titik antara yang menggunakan tanda petik dengan variabel. Ini disebut concatenation atau penggabungan string atau yang berada di dalam tanda petik atau yang menggunakan tanda petik dengan variabel. Simpan. Coba lagi, nama saya Anissa. Atau kamu juga bisa menambahkan variabel lagi, misalnya nama belakang Hakim. Maka untuk membuat spasinya menggunakan tanda petik juga, spasi, titik lagi, baru nama belakang. Simpan, refresh.
Nama saya Anissa Hakim. Bagaimana jika ini kita buat menggunakan atau di dalam tag HTML? Sama saja, tapi harus menggunakan tanda petik. Seperti ini. H2 Oke, diakhiri dengan H2. Simpan. Nama saya Anissa Hakim. Ini sama ketika kamu menggunakan print, tidak ada bedanya. Simpan. Akan seperti itu juga. Saya rasa begitu contoh echo dan print kali ini. Kamu bisa berlatih, mencoba-coba, apapun itu. Sampai ketemu di materi selanjutnya.